Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, kembali lagi saya akan membuat konten, dan konten ini bukan sekedar konten, karena saya niatkan semoga bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran ataupun yang ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Di sini saya akan membicarakan mengenai perjalanan ataupun pengalaman yang kami dapatkan ketika kami keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, baik 3 hari maupun 40 hari maupun 4 bulan, ketika kami bersama dengan teman-teman atau bersama dengan saudara Islam kita semua untuk belajar berdakwah seperti Nabi, yaitu berkorban harta dan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian belajar mengajak manusia sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang kita tidak bisa menandinginya. Mendekatinya saja Masya Allah, sungguh sangat sulit. Untuk mendekatinya saja sangat sulit, karena kami sering mengalami yang namanya ujian-ujian yang luar biasa bagi saya dengan teman-teman. Kemudian yang kami datangi dakwai atau kami belajar berdakwah, yang kami datangi adalah orang muslim, tapi Masya Allah, terkadang kita diuji dengan kebaikan, terkadang kita diuji dengan sesuatu yang apalagi namanya, sesuatu yang di luar daripada pikiran kita. Kalau kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, ada namanya dalam susunan, karena kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kita akan melangkah tanpa ada seorang ulama yang mengajari tata cara dalam keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau teknik-teknik, cara-cara atau adab-adabnya. Karena kami bersama dengan teman-teman atau bersama dengan saudara-saudara Islam kita semua, karena kita itikaf di masjid, jadi memang ada adab-adabnya yang diajarkan kita semua. Dan saya pernah keluar pada waktu itu pertama kali kami keluar ya 6 hari, kemudian dilanjut lagi 40 hari, dan disitulah di 40 hari kami memang mendapatkan daripada hikmah yang saya dapatkan. Karena ketika kami keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, terkadang apalagi namanya, terkadang ada namanya ketika pagi-pagi ataupun sesudah sholat asar, ada namanya snack minum kopi. Minum kopi pagi-pagi, kalau sudah sholat asar minum kopi lagi. Jadi disitulah kami kumpul-kumpul, bicara-bicara. Jadi pernah saya keluar, ya ketika kami kumpul-kumpul, maka kami saling membicarakan tentang namanya pengalaman ketika kami
keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena apalagi namanya, waktu pertama saya keluar 40 hari, kemudian saya keluar 4 bulan. Disitulah kami berbincang-bincang lagi, karena lain teman lagi yang ditemani, kemudian lain kampung lagi yang kita datangi. Disitulah kita bincang-bincang kalau kita minum kopi. Saya pertama menyampaikan bahwa saya pernah mengalami seperti ini. Beliau juga menyampaikan saya pernah mengalami seperti ini. Beliau juga menyampaikan pernah mengalami seperti ini. Dan yang pertama saya alami ketika saya keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, memang apalagi namanya, disitulah saya melihat daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang saya nikmati saat sekarang ini dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Waktu itu saya kan di masa kecil tidak tahu mengaji, tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, tidak tahu berbahasa Indonesia, sama sekali tidak tahu apa-apa. Digelarlah orang miskin lah, orang bodoh lah, akan bodoh selamanya. Bahkan pada waktu itu semua orang-orang di kampung saya, baik orang tua saya, baik saya, dipandang dengan sebelah mata. Begitulah namanya kalau orang yang mungkin seperti itu kayaknya, kalau orang miskin selalu dipandang dengan sebelah mata. Tapi saya selalu bersabar. Akhirnya saya kena hidayah, keluar jalan Allah. Ketika saya pertama keluar 40 hari, kemudian saya disuruh apalagi namanya, belajar menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dengan kekuasaan Allah, karena saya disuruh sama Amir Sab, pimpinan rombongan. Saya menjawab, tidak usah saya Amir Sab, karena saya tidak tahu berbahasa Indonesia. Amir Sab mengatakan, sami'na wa ta'ana, meskipun kau berbahasa Bugis, itu saja yang kau sampaikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya patuh dengan Amir, taat kepada Amir. Saya naik menyampaikan, saya tidak berceramah ataupun bagaimana, saya hanya membicarakan perjalanan kehidupan saya atau masa lalu saya, sehingga banyak orang yang meneteskan air mata pada waktu itu. Kami pada waktu itu belum tahu baca, namanya membaca ayat kah atau kamu baca hadis, tidak. Tapi saya hanya membicarakan tentang masalah perjalanan hidup saya atau masa lalu saya, sehingga banyak orang yang meneteskan air mata. Kemudian disitulah saya melihat kekuasaan Allah. Saya tidak tahu berbahasa Indonesia, dan ketika saya naik, seketika itu pun saya tahu berbahasa Indonesia. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang kedua yang saya dapatkan ketika saya apalagi namanya, ketika saya keluar silaturahmi, Masya Allah, agak-agak lucu sedikit, tapi ada hikmah di balik ini. Saya datang bersilaturahmi bersama, ada orang main domino di situ di pinggir jalanan. Assalamualaikum Pak. Tidak nak jawab itu salam, langsung kan itu hitungan dominonya itu pakai batu-batu. Karena itu pada waktu itu kalau tidak salah main domino yang berdiri, jadi banyak batu-batu nak pakai. Assalamualaikum. Oh, tidak nak jawab itu salam, langsung, apa ini Ustaz, kau datang di sini, kau ceramah kita ini bukan orang apa ini, begini. Itu batu-batu tuh di meja, boom, terlempar semua batu-batu naik domino, terlempar naik. Saya hilang, hilang, lari mah. Nah, bilang temanku di belakang, woi tunggu Kak Zakaria. Tidak ada, lanyak mas, saya hilang mak. Sampai di masjid saya sampaikan sama kutinggalkan temanku, kan saya baru pertama kali kodo, jadi belum berpengalaman, jadi masih takut. Sampai di masjid saya sampaikan saya punya pimpinan rombongan, Amir Sab, ada kejadian seperti ini. Kebetulan pada waktu itu Pak RT ada di situ. Siapa yang kasih begitu? Ayo kita datangi. Amir pimpinan rombongan mengatakan, tidak usah Pak,
Nah, memang ini biasa kita dapatkan ketika kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami menyampaikan lagi bahwa ujian yang kita dapatkan ini tak seberapa dengan penderitaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah, karena yang didakwai adalah non muslim, adalah orang-orang kafir. Kita ini adalah orang Islam sendiri didakwai, jadi ya tidak seberapa dengan ujian yang kami terima. Ya biasa itu sudah biasa itu Pak, tidak usah Pak. Tapi apalagi namanya setelah itu orang itu malu sendiri ketika kami bertemu di jalan. Dia malu-malu dengan apa yang telah dia perbuat. Masya Allah. Kemudian kisah-kisah ataupun masa lalu ataupun cerita yang ada hikmahnya yang dibawa pulang ketika kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh teman saya bahwa saya pernah mengalami juga keluar berjaulah. Karena kalau keluar berjaulah itu 4 orang, ada namanya Dalil, ada Mutakalim, ada Makmur, ada Amir Jaulah. Jadi pada waktu itu teman saya menyampaikan bahwa pada saat itu saya datang bersilaturahmi, berjaulah. Saya beri salam kepada yang punya rumah, Assalamualaikum. Istrinya menjawab, Waalaikumsalam. Masuk Pak. Ada bapaknya Ibu? Oh, tidak ada bapaknya Pak, lagi keluar Ki. Padahal sudah musyawarah dulu sebelumnya, kalau ada sebentar jamayana tanya Ki, bilang tidak ada bapaknya. Jadi ada satu teman, ada katanya itu teman, ada satu teman memang ada teman satu mantan preman juga dulunya. Tapi dia sudah bertaubat, dia ikut dakwah. Jadi dia ada perasaannya, karena tahulah kalau mantan preman dia tahu apa masa-masa lalunya, waktunya dia masih di lembah hitam dengan akal-akalannya seperti itu, maka dia kurang yakin kalau bapaknya tidak ada dalam. Jadi dia kayak apa, kan pintunya bisa terbuka begini, jadi tak buka satu, tak tutup satu. Akhirnya kasih begini Ki matanya. Akhirnya kebetulan itu ordennya tak gantung. Baru bapak berdiri belakang orden. Nah bilang ini temannya atau yang apa lagi namanya, karena teman ini yang bicarakan, dia bilang, kamu mau pulang? Karena dia bilang tidak apa-apa, tapi yang saat ini masih penasaran. Jadi sekalian lihat kakinya, dia tanya, ibu? Dia bilang, iya Pak. Kalau keluar ke suami minta tanya kina supaya nabawa juga kakinya. Kalau pergi Ki jangan lupa nabawa kakinya juga. Baru pergi mini tapi masih didengar Ki bicara, bapak ini nah bikin malu-malu. Bagaimana itu Pak? Gara-gara kita malu-malu lagi karena kita pergi lagi berdiri di situ di belakang orden. Baru kita tuh bilang tanya tidak ada, baru berdiri di belakang orden. Saya malu-maluku setengah mati, aku rasa gara-gara kita itu Pak, di Maluku aku rasa. Inilah daripada perjalanan-perjalanan yang bermacam-macam, saya lain juga yang saya alami, teman-teman saya lain juga dia alami, tapi ada hikmah di balik itu semua. Karena setelah itu kata teman saya, dia datang ke masjid minta maaf, kemudian dia ikut 3 hari untuk sama-sama belajar agama. Masya Allah, sungguh luar biasa daripada perjalanan hidup, perjalanan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak rintangannya, tapi ada juga hikmahnya. Kemudian teman yang satu mengatakan, saya juga pernah mendapatkan hal-hal yang seperti itu juga. Waktu pergi saya jaulah, ya 4 orang juga. Rumah panggung yang dia datangi,
dia dari jauh, dia memang dilihat memang bahwa itu yang punya rumah ya laki-laki, ada di kan rumah panggung itu ada teras-terasnya juga. Di situ duduk-duduk, akhirnya kayak agak-agak mendekat mi, boy lari masuk. Dan dia ucapkan misalnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana bapak ibu? Oh tidak ada pak. Padahal lari masuk. Lama-lama ditunggu. Tidak ada pak. Tidak lama kemudian ada kata teman saya, ada di belakang langsung buk, kan ada pohon katanya di belakang, bunyi itu pohon baru lompat di belakang rumah, bum, baru kabur ke di belakang. Nah bilang yang satu di bawah, teman, oh iya itu ada di belakang, lari, ayo pulang. Inilah saudaraku, banyak hal-hal yang terjadi, kita membawakan kebaikan tapi dia takut, dia lari, padahal kita hanya ingin menyampaikan kebaikan. Masya Allah. Tapi hikmahnya apa saudara? Kata teman saya, setelah itu dia juga datang ke masjid. Dengan sendirinya dia datang di masjid, minta maaf dan ikut 3 hari. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ketika dibawakan agama dulunya menolak, akhirnya dia lari dulu ataupun bagaimana dengan bermacam-macam, tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menggerakkan hatinya, dia datang ke masjid tanpa diajak, dia datang sendiri di masjid, menawarkan dirinya untuk keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan belajar sama-sama belajar agama. Beginilah daripada cerita-cerita perjalanan ketika kami keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala belajar berdakwah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pernah ada salah seorang yang mengatakan, orang awam lah, bahwa saya lebih takut dengan jamaah dibanding Pak Polisi. Maksudnya Pak, kalau polisi ya saya biasa-biasa saja kalau tidak ada salahku. Tapi tidak tahu kalau ada jamaah, kayak montong kurasa panas diriku, tidak kurasa mau gak kurasa terbang seandainya ada sayapku. Begitu besarnya daripada pengaruhnya setan. Jadi seperti itulah saudaraku perjalanan-perjalanan yang pernah kita lewati bersama dengan teman-teman ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak rentangan, dan disitulah kita melihat daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Karena bermacam-macam, ada orang mudah diajak untuk taat kepada Allah, ada orang juga sulit untuk diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini pelajaran yang kami dapatkan, pelajaran besar bagi saya, dan khusus pribadi saya sendiri, kalau saya yang menjadi juru bicara, lebih enak, lebih mudah diberi kepahaman kepada orang-orang yang peminum, pemabuk, atau penjudi, ataupun zina, atau orang-orang yang di lembah hitam, dibandingkan orang yang tahu agama tapi tidak mau mengamalkan. Mungkin tahu baca Al-Quran, banyak hadis yang dia hafal, tapi tidak mengamalkan daripada apa yang dia tahu. Ini susah diberi kepahaman. Karena kalau datang di rumahnya, kita nak ceramai seperti pemain bola. Pemain bola di mana-mana lebih pintar penonton daripada pemain. Seperti itulah saudaraku. Kalau orang yang berilmu yang kita datangi tapi tidak mengamalkan dengan apa yang dia tahu, itu paling sulit diberi kepahaman. Karena kita nak ceramai, kita ini kodong pergi belajar berdakwah
baru beberapa hadis yang kita hafal. Baru dia natanya Meki, apa hadisnya ini, apa hadisnya ini. Kami menyampaikan, kami ini Pak, memang tidak banyak hadis yang kami tahu, tapi kami mengamalkan isi hadis. Jadi ayo kita bersama-sama untuk mengamalkan isi hadis, isi Al-Quran, agar kita mendapatkan pahala. Kalau Bapak ikut dengan kami 3 hari, 40 hari, 4 bulan, maka Bapak yang guru kami, Bapak yang ngajari kami, karena Bapak lebih tahu daripada saya. Seperti itulah cara kami berdakwah. Tapi memang kalau bagi saya pribadi sendiri, lebih mudah diajak orang-orang yang di Lembah Hitam, atau pernah di Lembah Hitam, ataupun orang di Lembah Hitam kayak penjudi, atau ke pezina, atau ke pemabuk. Itu lebih enak diajak, karena ketika kita datang dia tawadu mendengar, betul-betul tawadu, apalagi lagi namanya betul-betul, karena dia merasa tahu dirinya itu salah. Jadi ketika kita berbicara agama, dia diam, mendengarkan, iya Pak Ustaz, iya Pak Ustaz. Walaupun kami ini semua tidak merasa Ustaz, tapi kami dipanggil Ustaz karena kami dihormati oleh orang-orang yang seperti itu tadi yang saya jelaskan, peminum, penjudi, pezina. Tapi dia tahu cara menghargai kita. Mari dulu Pak. Tapi terkadang kita ini datang ke orang-orang yang mungkin merasa berilmu, Masya Allah. Memang dia dihargai kita juga, tapi itu caranya itu terkadang memang menyakitkan, karena ditanyalah kita ayat, apa ayatnya ini, apa hadisnya ini, ditahulah kita kodongi ini juga orang baru belajar, banyak pertanyaan-pertanyaannya supaya memang nak cari kelemahan tak, supaya tak kancing ki, mau kita kasih malu. Inilah daripada ujian-ujian yang kami dapatkan bersama dengan teman-teman ketika kita keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah saudaraku, marilah kita bersama-sama memahami yang namanya berdakwah, bahwa berdakwah itu tidak mesti kita harus memahami 30 juz Al-Quran dan harus menghafal beribu-ribu hadis baru bisa berdakwah. Meskipun kan ada hadis menyatakan bahwa balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Ini kemauan untuk mengamalkan perintah Allah, sunnah Rasulullah. Kemauan untuk berdakwah karena ada perintah. Terkadang ada orang tahu baca Al-Quran, tahu baca hadis, tapi tidak ada kekuatan untuk mengamalkan apa yang dia tahu. Inilah permasalahannya. Jadi itulah namanya artinya bahwa saling mengajak, saling ingat mengingatkan, karena ada orang yang tidak berilmu, kurang ilmunya, tapi mau berdakwah. Ada orang tahu baca Al-Quran, tahu baca hadis, banyak ilmunya, tapi tidak ada kekuatan untuk berdakwah. Jadi itulah yang dikatakan bahwa semua manusia sama-sama mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Jadi kita tidak bisa saling menghina, tidak bisa saling merendahkan, karena sama-sama kita adalah ciptaan Allah dan sama-sama kita mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Jadi kita harus saling melengkapi. Itulah namanya, itulah namanya hamba Allah, umat Rasulullah. Itulah namanya umat Muslim yang sejati, yang selalu ingin saling melengkapi antara satu sama lain, sehingga kita ini bisa sama-sama menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa menjadi penghuni surga. Sekian yang saya bisa sampaikan saudaraku dengan perjalanan hidup yang kami lalui. Bila saudara-saudaraku ingin juga keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan untuk merasakannya, bahwa kami sudah bersama dengan teman-teman sudah biasa merasakan bahwa kami belum di surga, tapi seakan-akan kami merasakan yang namanya di surga, karena dikatakan di dalam surga orang baru menghayal sudah ada di depan tak. Di jalan Allah kalau keluar baru terlintas dalam hati tak, pengen sekali ke makan ayam, baru terucap, tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal, Pak ada makanan sedikit, dibuka ayam.
Terkadang saya berlintas dalam pikiranku, cinnaku, pengen sekali kak makan rambutan. Baru terlintas dalam pikiranku, tiba-tiba ada orang bawa rambutan yang tidak kita kenal. Terkadang orang yang tidak kita kenal, terkadang orang yang terkadang orang yang kita kenal, dan terkadang orang yang tidak kita kenal membawakan sesuatu. Apa-apa yang dipikirkan terkadang muncul dengan seketika. Inilah yang saya sampaikan, bahwa belum pakai di surga, dan Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan dengan ciri-cirinya bahwa bagaimanalah nanti di surga, baru di dunia sudah terbukti, apalagi kalau di surga. Kalau mau merasakan, saudaraku, marilah kita bersama-sama keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, berkorban harta dan diri, belajar berdakwah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yang berbunyi dalam Al-Quran bahwa berkorbanlah harta dan dirimu. Itulah yang sempat saya sampaikan. Ada benarnya, datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, kepribadian saya sendiri, dan saya minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, dan saya minta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan bila ada non muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan, dan kita saling memaafkan sesama manusia. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.